menikmati kesenangan lain. 더 이상 안 간다고. Kembali dalam permainan, pria berkumis protes pada si Jabrik. Namun si Jabrik tidak menghiraukan dan menyuruh si kumis maju duluan. Si kumis kesal, mengancam akan mendorong si Jabrik. Namun niatnya ciut saat si Jabrik kembali berteriak. Waktu tersisa 5 menit, dan sekarang mari kita mengintip adegan panas di dalam kamar. VIP gendut membuka topeng Jungwoo kemudian memuji wajahnya, berkata bahwa wajah tersebut tidak cocok disembunyikan di balik topeng. VIP gendut membuka pakaiannya, menunjukkan lekuk tubuhnya yang bulat dan seksi. VIP gendut berkata kalau Jungwoo bisa memuaskannya dalam 5 menit, maka dia akan mengubah hidupnya. Kepala Jungwoo dipegang, mengarahkan Jungwoo untuk segera menghisap anunya, dan kemudian Jungwoo menodongkan pistolnya. Si gendut berlutut ketakutan. Jungwoo pun berkata kalau dia bisa memuaskannya dalam 5 menit, maka dia akan membiarkannya hidup. VIP gendut mengangguk. Jungwoo mulai merekam dan memintanya untuk memberitahu segala hal tentang permainan ini. Kembali ke permainan, si kumis yang sudah emosi berteriak menyuruh si Jabrik untuk maju. Namun kemudian Ryung datang. Kemudian mengejek si Jabrik untuk kesekian kalinya, menyebutnya pengecut dan memalukan. Si Jabrik tak gentar dan balas mengejeknya. Mereka terus cekcok hingga pada akhirnya Ryung menyuruh si Jabrik untuk minggir. Si Jabrik terkekeh tak percaya. Namun Ryung memastikan perkataannya, berkata bahwa dia tak mau hanya berdiri bersama pengecut sepertinya sampai mati. Si Jabrik tertawa, kemudian mempersilahkannya. Ryung melompat, namun sesaat kemudian ia malah berbalik dan mencengkram si Jabrik. Si Jabrik berteriak menyuruh Ryung melepaskannya, tapi Ryung tetap tak bergeming. Pada akhirnya, si Jabrik mengalah dan memohon pada Ryung untuk melepaskannya. Ryung masih menolak, kemudian mengejek si Jabrik berkata kalau titiknya kecil. Si Jabrik teriak memberontak, namun kemudian Like a woman scorned. Ryung berhasil menepati janji untuk membunuh si Jabrik. Kini beralih pada frontman. Dia mulai curiga dan mulai meminta staf untuk memeriksa ruangan VIP. Lagi-lagi seseorang jatuh, menyisakan 4 orang. Bapak Gondrong, Sangwoo, Saebyok, dan Gi-hun. Waktu tersisa 3 menit. Sangwoo menyuruh pria di depannya untuk bergegas. Namun pria tersebut berkata kalau dia tahu cara membedakan kaca karena dia pernah bekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. Gi-hun angkat bicara, bertanya mengapa si bapak baru bicara sekarang. Si bapak memotong, berkata bahwa mereka mencoba membunuhnya tiap ada kesempatan. Bapak Gondrong lanjut melompat. VIP bertanya apakah Bapak Gondrong benar-benar bisa membedakannya. Frontman mengiyakan fakta tersebut. Salah satu VIP pun kecewa, berkata bahwa kalau begitu